Selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Sehat semua kalian? Alhamdulillah sehat. Ya, download materinya. Sudah di-download materinya di e-learning? Belum, Bu. Kenapa Sudah, Bu. belum? Nah, Sudah. berapa orang yang sudah? Oke, kalau gitu Ibu akan mulai ya. Walaupun kita masih baru 24, 25 doh. 25 orang yang masuk, Bu mulai saja ya. Mengingat waktu. Jadi di pertemuan ketiga ini, materi bahasan kita itu yaitu mengenai ukuran pemusatan. Ya. Coba untuk kali ini Ibu hanya akan mendengarkan dari kalian karena Ibu sudah kirim materinya. Coba dari salah satu kalian menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan. Siapa? Si Nurijah Safitri? Nurijah Safitri? Ya, Bu. Ya, Bu. Coba kamu jelaskan sedikit apa itu ukuran pemusatan. Silakan. Bisa? Mana si Nurijah? Atau Aulia Sapitri? Ya, Nurijah Sapitri? Ya, silakan. Saya, Bu. Iya. Dengarkan yang lainnya ya. Ayo Nurijah. Belum dibaca materinya, Bu. Kenapa belum dibaca? Siapa yang sudah baca di sini? Oke, kalau gitu Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit untuk menelaah dan membaca materi yang sudah Ibu kirim. Ya, 5 menit Ibu tunggu. Silakan masing-masing membacanya apa itu ukuran pemusatan ya. Ukuran pemusatan. Oke, silakan dibaca dulu 5 menit ya.
Sensor pemusatan data dengan rata-rata dari tanggal 10. Sudah? Sudah dibaca apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan? Sudah? Sudah, Bu. Oke, apa? Coba. Apa-apa saja yang dibahas di ukuran pemusatan itu? Itu untuk mencari nilai rata-rata ya, Bu. Iya, jadi ukuran pemusatan itu adalah untuk mencari cenderung dari data itu rata-ratanya, mediannya, dan modusnya. Ya. Nah, yang lainnya? Jadi kalau seandainya data itu berkelompok, di situ kan ada ya caranya. Caranya kalau data yang berkelompok itu bagaimana cari mediannya, bagaimana cari modusnya, bagaimana mencari rata-ratanya. Coba dari materi yang di situ, apakah kalian sudah paham semua bagaimana cara mencarinya? Kalau yang tidak paham boleh ditanyakan di sini. Biar nanti pada saat mengerjakan soal-soal dan tugas-tugas yang Ibu berikan tidak bersalahan. Yuk, mana yang tidak mengerti, boleh kalian tanya. Sudah paham semua rupanya? Nggak perlu ditanya lagi. Kalau memang tidak ada yang bertanya, Ibu tutup aja. Ada yang mau bertanya? Bu. Oh, belum. Yang ini, Bu. Iya, yang boleh. Cara menghitung rata-rata hitung data per kelompok, Bu. Itu rumusnya kan gimana, Bu?
kayak ribet kali gitu, Bu. Oh gitu, coba Ibu lihat ya. Ibu lihat di materi kalian sebentar ya. Di situ udah ada dijelaskan bukan? Nggak gitu mengerti ya? Iya, penjelasannya kurang ngerti, Bu, masih sedikit kali. Oke. Nih, perhatikan ya semuanya. Untuk data berkelompok ya. Iya, Bu. Untuk data berkelompok ini, kita lihat ada dua cara, yaitu dengan tanda kelas dan rata-rata duga. Namun yang sering digunakan ini ya, tanda kelas. Lebih gampang. Ya. Bagaimana caranya kita lihat di sini. Nih ya, kita perhatikan di sini, ini ada hitung 13 tambah 15 ya. Kalau ada seperti ini, kita bagi 2, dapat 14. Oke. Baru nanti ini dikali frekuensi. Frekuensinya berapa? Ini kali ini kan sama dengan 70, bukan? Jadi XI, FI 70. Begitu seterusnya. Lantas ini dijumlahkan ke bawah. Maka dapat 358. Baru dimasukkan ke sini 358 per 20. FI ini 20. Maka dapatnya 17,9. Begitu caranya. Jadi dimasukkan di sini nih rumusnya. Nah, nih. X bar sigma K FI XI per N. Ini FI XI inilah dia. Yang 358. Udah? Sigma XI FI itu maksudnya jumlah dari perkalian ini sampai ke sini inilah dia 358. Ya. Baru yang ini N-nya ini berapa? N-nya ini di sini. N ini jumlah frekuensi berapa? Inilah N-nya 20. Makanya 358 dibagi 20 sama dengan 17,9. Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Jelas? Kayak kemarin kan, Bu, kan kita buat ada datanya dulu kan, Bu. Terus? Yang ini nggak perlu pakai datanya dulu, Bu. Ini kalau seandainya kalian dikasih soal datanya dalam bentuk yang semacam ini. Udah? Oke. Kalau datanya yang semacam ini, kalian nggak perlu buat kayak gitu. Jumlahkan aja semuanya. Dibagi berapa N-nya. Udah? Kenapa Ibu ditampilkan yang semacam ini kan kalian kan bingung dong kalau misalnya belum pernah yang ini kan? Yuk cari rata-ratanya gimana. Jadi begitu, itu namanya data sudah terkelompok. Di dalam apa? Di dalam distribusi frekuensi. Kalau mau cari rata-ratanya bagaimana? Ya begitulah caranya. Tapi kalau datanya yang kayak ginian, kalian jumlah aja semuanya. Lantas dibagi dengan berapa N-nya. Gitu. Kan ini belum disusun ini data. Jadi kalau sudah cari rata-rata data yang kayak gini, ya udah jumlah aja semuanya. Yang sering kita gunakan seperti pada umumnya kita di kehidupan kita sehari-hari. Namun, kadang kan ada udah data itu udah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Jadi cara yang cepatnya itu ya seperti itulah menurut proseduralnya. Begitu. Sudah? Tentang yang lainnya sudah paham semuanya? Jadi, kalian bisa mengerjakan latihan ini.
Ya, kalian cari min, median, modus. Begitu juga latihan yang ada di e-learning. Nah, itu ada data dalam bentuk kelompok ya, kalian bisa cari. Kalau kalian mau coba menggunakan Excel, boleh-boleh saja bagaimana cara mencarinya. Mungkin ada sebagian teman yang nggak itu pandai menggunakan Excel ataupun SPSS. Dengan adanya ini kalian belajar bagaimana mencari rata-rata, median, modus menggunakan software. Ya, begitu. Jadi, nanti kalian submit ke kolom tugas, yang mana itu nanti waktunya sebenarnya tidak boleh lebih dari malam ini, namun di situ 1 minggu. Artinya, bagi yang mensubmit jawaban itu sesuai dengan jadwal perkuliahan kita, mungkin ada nilai plusnya sendiri dibanding yang jauh-jauh hari dia mensubmit tugasnya. Gitu aja ya. Jadi untuk hari ini Ibu rasa karena jabarannya juga sudah jelas, Ibu tidak akan menceritakannya kembali. Ya, kalian pelajari pelan-pelan urutannya dan caranya. Kalian kerjakan baik-baik. Ya, upayakan dan usahakan kalian mengerjakan setiap tugas yang Ibu berikan. Karena apa? Dari awal Ibu bilang, kalau Ibu nanti mengambil tugasnya itu acak. Ya. Jadi bagi yang tidak mengerjakan, nanti pas kebetulan Ibu ambil, berarti nilai tugasnya tidak ada. Ya. Jadi untuk hari ini, kalau kalian mau mengikuti program kreativitas mahasiswa, Ibu berharap kalian segera membuat suatu proposal yang mana kalian bisa mencari teman minimum 3 orang, 4 atau 5 untuk diusulkan. Mana tahu proposal kalian itu bagus ataupun kewirausahaan yang kalian usulkan itu bisa memenuhi kriteria standar yang diinginkan oleh orang-orang di atas sana. Itu lumayan banget sebagai acuan kita untuk belajar membuat suatu proposal ya. Bagi Anda yang mau berminat, kalian bisa pelajari yang sudah Ibu kirim sama kalian linknya. Ya. Sudah? Oke, Ibu rasa sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Ya, bagi yang tidak mengerti boleh bertanya ataupun saling bertanya. Ibu tidak akan menjelaskan di sini panjang lebar. Itu Ibu udah kirim link video dari kelas lain ya. Nanti Bu juga akan masukkan di sini supaya kalian itu mengerti. Ya. Jadi itu tadi penjelasan Ibu hanya sedikit saja. Ibu tutup hari ini di pertemuan kita yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum list absensi, segera list. Nanti Ibu akan segera tutup portalnya. Ya, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Silakan mengerjakan tugas-tugasnya ya. Ya, Bu. Tulisannya yang jelas agar Ibu gampang untuk mengoreksinya. Oke? Bu. Ya. Ada apa? Ada yang mau ditanya lagi?